Apa kabarnya? Atas penyertaan Tuhan, pagi hari ini kita kembali bisa bertemu menyupai adik-adik sekalian di ibadah Minggu Persekutuan Teruna daring. Hari ini adalah hari Paskah yang merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Kristen, di mana Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kita akan memulai ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sus nanti. Karena itu, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Sus mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Baiklah adik-adik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari kemenangan-Mu ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat dan kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk seluruh pernyataan-Mu Bapa, napas kehidupan yang masih kami nikmati hingga pada saat ini. Kami akan memulai ibadah kami pada minggu hari ini Bapa. Engkau menyertai ibadah kami ini awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada saat ini bisa kami cerna dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur kita pada hari ini Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Begini bunyinya. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaanku, yang telah melupakan aku daripada musuh-musuhku, bahwa Engkau telah meninggalkan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelainan. Sebab itu aku mau menyanyikan puji bagimu ya antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ia menganurkan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjuk kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud
siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Adik-adik, kita berdoa dulu. Bapa Sorgawi, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena minggu hari ini kami bersuka cita, kami merayakan hari Paskah mengingat hari kebangkitan. Biarlah Tuhan hamba yang akan memberitakan firman-Mu di pagi hari ini, Engkau mau pakai hamba untuk dapat melayani dengan baik. Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Minggu ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena di tahun ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah bagi umat Kristen adalah pembebasan dari kuasa dosa, adik-adik. Dan ini merupakan kuasa dosa yang menyebabkan maut. Nah, kuasa dosa yang menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah jadi terputus. Nah, dengan kebangkitannya, kuasa dosa dipatahkan dan alam maut dikalahkan. Nah, Paskah adalah perayaan terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga saat ini kita percaya bahwa Yesus yang sudah disalibkan, mati, lalu dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, dengan kata lain, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu berarti kehidupan kekal yang diberikan kepada semua orang yang percaya padanya, adik-adik. Nah, Paskah Kristus boleh memulihkan kehidupan kita.
Nah, judulnya kita hari ini adalah Paskah yang memulihkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dicatat dalam peristiwa Paskah pada Injil Matius. Nah, pertama, ada inisiatif para perempuan pada saat itu. Yang kedua, kehadiran malaikat sebagai utusannya Tuhan. Ketiga, adalah situasi para penjaga kubur pada saat itu. Kita akan mengambil manfaat dari cerita ini. Yang pertama adalah inisiatif para perempuan. Nah, pada saat itu, para perempuan mau pergi ke kuburan Yesus, melihat kuburan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Sebelum mereka pergi, mereka melakukan peribadatan dulu. Nah, karena pada saat itu mereka sangat menghargai yang namanya Sabat. Jadi sebelum mereka melakukan kunjungan ke itu, mereka beribadah dulu. Nah, yang kedua adalah ada tantangannya. Tantangannya apa? Mereka tahu bahwa kuburan Yesus itu ditutup oleh batu yang besar. Nah, sehingga mereka ada percakapan di sana. Ini gimana kuburannya Tuhan Yesus ini ada batu yang besar. Mereka bergumul di situ. Nah, manfaat yang mau kita ambil yang pertama adalah sama seperti perempuan tadi. Nah, ketika mereka sebelum melakukan itu mereka berdoa. Sama adik-adik dan kakak juga seperti itu. Ketika kita mau melakukan aktivitas kita sepanjang hari, yang kita lakukan hal yang paling sederhana adalah kita mau berdoa dulu. Kita baca Alkitab dulu 1 ayat, mungkin 1 hari. Kita mau Tuhan supaya Tuhan ikut campur tangan dalam kegiatan kita 1 hari. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan, hari yang baru buat kita. Sehingga apa? Kita senang bisa dapat melakukan pekerjaan sepanjang hari itu adik-adik. Yang kedua adalah sama seperti perempuan tadi, ada tantangannya. Adik-adik dan kakak tidak bisa katakan bahwa kak kita nggak punya tantangan, tidak ya. Adik-adik dan kakak punya tantangan hidup sendiri-sendiri, punya pergumulan hidup sendiri-sendiri. Tapi kita mau bahwa pergumulan kita, tantangan kita itu kita mau komunikasikan dengan Tuhan ya. Kita bilang, Tuhan, saya punya masalah, bantu saya Tuhan untuk dapat menyelesaikan problem saya, menyelesaikan masalah saya. Adik-adik, kita yakin, percaya, kalau kita mau berserah kepada Tuhan sama seperti perempuan tadi, pasti ada jalan keluarnya, ada solusi yang diberikan Tuhan adik-adik. Nah, yang berikutnya adalah langkah iman yang dilakukan oleh para perempuan tadi. Ketika mereka tahu kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, mereka mau beritakan lagi kepada para murid Tuhan Yesus yang lain. Sama juga dengan kita. Nah, kita tahu ada berita yang seperti ini, peristiwa Paskah, bangkit Tuhan Yesus yang hebat ya, yang menguatkan kita juga bilang, sebarkan buat orang-orang di sekeliling kita adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, lalu berikutnya adalah pada saat itu kan terjadi setelah mereka sampai ada utusan malaikat Tuhan. Nah, digambarkan dalam hal ini ada utusan malaikat Tuhan itu seperti wajahnya yang berkilap, pakaiannya putih seperti salju. Perbedaan yang sangat kontras dengan para penjaga kubur pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu para penjaga kubur dikatakan seperti orang mati, ya kan adik-adik? Nah, adik-adik kita mau belajar juga bahwa dan pada saat itu juga ada alam yang terjadi, ada gempa bumi. Nah, karena keterkejutan itu, ya ketika utusan Tuhan datang. Nah, kita mau belajar juga bahwa ternyata dalam hidup ini mau memberitakan karya keselamatan Tuhan, alam itu sebagai wujud karya keselamatan Tuhan juga. Kita mau diajak bahwa kita juga bisa menghargai alam ini sebagai apa? Wujud karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Kita semuanya. Sehingga yang mau dikatakan adalah adik-adik dan kakak, kita sama-sama mari kita peduli dengan lingkungan kita. Kita mau menjaga kelestarian alam kita adik-adik. Ya, hal yang sederhana adik-adik bisa melakukan dalam rumah, bersih-bersih diri, bersih lingkungan. Nah, pandemi COVID ini merupakan satu teguran yang keras adik-adik buat kita manusia. Nah, kita lihat di TV, kita baca, kita banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan ini. Kebakaran hutan lah, banjir dan sebagainya. Nah, adik-adik yang masih muda, mari boleh peka dengan keadaan ini. Kita bisa melihat mungkin dalam rumah tangga sendiri, rumah kamu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi pandemi ini, supaya hari-hari kamu bisa menjadi hari-hari yang berkualitas adik-adik ya. Nah, mari adik-adik dan kakak juga diingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita mau
mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus boleh membangkitkan semangat kita. Paskah ini Paskah yang memulihkan. Kita berharap pandemi COVID ini cepat pulihnya adik-adik. Nah, mari adik-adik, semangat Paskah bisa membuat kita boleh bersyukur terus kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, selamat Paskah adik-adik, selamat hari Minggu buat kita. Amin. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berterima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu Bapak, di mana pada minggu kemarin beberapa orang dari adik-adik kami yang berada dalam persekutuan teruna Bapak boleh mengaku untuk mengikut diri-Mu Bapak melalui peneguhan CD. Terima kasih Bapak, mereka selama ini boleh ada dalam pelayanan di persekutuan teruna Bapak. Walaupun kondisi masih daring, tapi mereka masih tetap setia berada dalam ibadah ini Bapak. Kami mau serahkan mereka semuanya Bapak untuk terus berada dalam pelayanan-Mu. Engkau mau pimpin, mau sertai mereka untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu berada di dalam pelayanan Pelekat Gerakan Pemuda. Engkau mau tuntun mereka, mau menyertai mereka selalu Bapak, biarlah mereka tetap berada dalam pekarangan-Mu, halaman-Mu Bapak, dan tetap melayani Dikau. Pada saat ini juga Bapak, kami ingin berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Engkau sertai memberikan mereka kesehatan Bapak, biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami melalui ibadah-ibadah yang diadakan tiap minggunya. Sertai juga orang tua adik-adik kami Bapak dalam pekerjaan dan apa yang mereka lakukan Bapak, mungkin saat ini masih bekerja di rumah dan mungkin sebagian sudah beraktivitas seperti biasa. Engkau mau tuntun, mau sertai, mau memberikan mereka kesehatan Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pemerintah Bapak dalam proyek vaksin yang masih berjalan ini Bapak. Biarlah kami semua boleh melakukannya dengan baik Bapak, agar tubuh kami lebih baik untuk menerima keadaan ini Bapak, dan kami semakin sehat Bapak. Kami yakin dan percaya semua atas tuntunan daripada-Mu saja. Banyak yang ingin kami doakan lagi Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu sampai ke lubuk hati kami. Sertai kami Bapak, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini bisa berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.
ujung dari kebaktian kita di minggu pagi hari ini. Mari adik-adik kita mau mengambil manfaat dari firman Tuhan tadi yang sudah kakak sampaikan buat adik-adik semuanya. Kita semangat adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau mengucap syukur Tuhan terus. Hari Paskah, hari kemenangan kami, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah sebagai anak-anak muda Tuhan, kami terus terpanggil, kami punya semangat Paskah kami. Kami juga boleh melakukan inisiatif kami dengan baik. Kami juga boleh mempertahankan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kami ya Tuhan Yesus sepanjang hari ini dalam melaksanakan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.